Halo, ketemu lagi dengan Eksakta Channel. Kali ini kita akan membahas tentang momen inersia. Ukuran kelembaban sebuah partikel pada gerak translasi adalah massa. Sedangkan ukuran kelembaban partikel pada gerak rotasi adalah momen inersia. Momen inersia ini dilambangkan dengan huruf I besar. Rumusnya, kalau untuk sebuah partikel yang jaraknya r terhadap poros, maka momen inersia sama dengan m kali r dikuadratkan. Apabila partikelnya banyak, maka momen inersia total merupakan jumlah momen inersia masing-masing partikel. Contohnya soal nomor 1 ini. Tiga buah benda terletak pada sumbu koordinat XY seperti tampak pada gambar. Massa masing-masing benda adalah MA sama dengan 2 kg, massa benda B 3 kg, dan massa benda C 6 kg. Tentukanlah momen inersia sistem jika sumbu putarnya adalah yang A sumbu X, yang B melalui A tegak lurus bidang XY. Untuk yang A, kalau sumbu putarnya adalah sumbu X, jadi dimisalkan ini sumbunya, yaitu sumbu putarnya atau porosnya, maka momen inersianya I sama dengan MA atau massa A kali jarak benda A ke porosnya dikuadratkan ditambah MB kalikan RB dikuadratkan ditambah MC kali RC dikuadratkan. Untuk yang A ini tadi porosnya adalah sumbu X, sehingga momen inersianya menjadi massa A-nya yaitu 2 kg kali RA. RA ini adalah jarak benda A ke poros. Karena jaraknya adalah harus jarak terdekat ke poros, berarti harus tegak lurus ke porosnya. Karena di sini porosnya sumbu X, berarti jarak benda A ke porosnya adalah ini, atau jarak A ke sumbu X. Ini tegak lurus, yaitu jaraknya 4 meter. Jadi RA-nya 4, kemudian dikuadratkan. Ditambah massa B-nya yaitu 3 kg, dikalikan RB-nya. Karena B berada di poros, berarti jarak ke porosnya adalah 0. Jadi ini nih, dikalikan dengan 0 kuadrat ditambah massa C-nya 6 kg dikalikan RC, jarak benda C ke poros. C juga sama, terletak pada poros sehingga jaraknya 0. Jadi dikalikan 0 kuadrat. Kemudian tinggal dihitung, 4 dikuadratkan 16 kali 2 yaitu 32. Kemudian tambah 0 jadi 32. Satuannya adalah karena massa satuannya kilogram, kemudian jarak atau R itu meter, kemudian dikuadratkan. Jadi satuan momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Kemudian yang B, porosnya melalui A tegak lurus bidang XY. Jadi kalau dibuat poros di titik A, kalau dimisalkan kalian ambil ballpoint, kemudian tancapkan di A dan harus tegak lurus bidang XY, maka ballpoint itu merupakan porosnya. Sekarang hitung momen inersia kalau porosnya berada di titik A, tegak lurus bidangnya atau bidang XY atau bidang gambar. Jadi momen inersianya rumusnya sama dengan yang di atas, yaitu massa A kali RA kuadrat ditambah MB kali RB kuadrat ditambah MC kali RC kuadrat. Substitusikan massa A-nya yaitu 2 kg, kemudian dikalikan RA-nya. Nah, A ini sekarang berada di poros atau terletak pada poros, berarti RA-nya 0. Dikuadratkan ditambah massa B-nya yaitu 3 kg dikalikan RB. RB merupakan jarak benda B ke poros. Jarak B ke A, karena porosnya di A, ini berarti merupakan RB yaitu 4 meter. Jadi yang 4 meter ini. Jadi RB-nya 4 dikuadratkan. Ditambah massa C yaitu 6 dikalikan RC-nya. RC merupakan
jarak benda C atau partikel C ke porosnya, yaitu ke A. Jadi kalau ditarik dari C ke A, ini akan tegak lurus pada poros, karena poros tegak lurus bidang gambar, sehingga CA ini atau garis CA tegak lurus pada poros. Sehingga RC untuk yang B ini adalah panjang ruas garis dari C ke A. Gunakan Pythagoras, yaitu akar BC kuadrat, yaitu 4 kuadrat, ditambah BA kuadrat, 4 kuadrat. Nanti ini diperoleh 4 akar 2. Jadi RC-nya 4 akar 2. Kemudian dikuadratkan. Tinggal dihitung 2 kali 0 kuadrat 0, ditambah 4 kuadrat 16 kali 3 48. Ditambah 6 dikali 4 akar 2 kuadrat. 4 akar 2 yaitu 4 dikuadratkan 16, kemudian akar 2 dikuadratkan 2. 16 kali 2 32. Kemudian 32 dikalikan 6, hasilnya yaitu 192. Jadi di sini ditambah 192. Tinggal dijumlahkan 48 ditambah 192, yaitu 240 kilogram meter kuadrat. Jadi momen inersia sistem kalau porosnya melalui A tegak lurus bidang XY adalah 240 kg meter kuadrat. Selanjutnya untuk soal nomor 2, berapakah momen inersia dari keempat buah massa pada gambar jika diputar pada poros yang melalui titik B tegak lurus pada bidang gambar? Jadi porosnya terletak pada titik B tegak lurus bidang gambar. Jadi kalau diambil ballpoint, tancapkan pada monitor tegak lurus, maka itu porosnya. Nah, momen inersia totalnya untuk sistem ini, karena di sini ada 4 buah partikel, misalkan 2 kg itu massa benda 1, kemudian ini massa 2, selanjutnya massa 3, dan yang 5 kg adalah massa partikel yang keempat. Sehingga momen inersianya adalah M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 dikali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat ditambah M4 kali R4 kuadrat. Massa satunya yaitu 2 kg dikalikan R1. R1 berarti jarak yang 2 kg ini ke poros, yaitu ke B. Jadi jarak benda 1 ke B adalah setengah dari 120 cm, karena ini persegi panjang. Jarak benda 1 dan 2 itu 120 cm, sehingga jarak 1 ke B setengahnya atau 60 cm. 60 cm ini rubah ke meter, sehingga diperoleh 0,6 meter. Kemudian dikuadratkan ditambah massa 2-nya 3 kg dikalikan R2. R2 berarti jarak benda 2 atau partikel 2 ini ke titik B sama, yaitu 60 cm juga atau 0,6 kuadrat. Ditambah massa benda 3-nya 4 kg dikalikan R3. Nah, R3 ini merupakan jarak benda 3 ke B. Jadi merupakan panjang ruas garis dari benda 3 ini ke titik B. Dimisalkan jaraknya ini R. Nah, untuk menghitung R, gunakan Pythagoras, yaitu akar 80 kuadrat ditambah jarak benda 3 ini ke B, yaitu 60 cm. Jadi ditambah 60 kuadrat. Antara 80 dan 60 ada EPB-nya, yaitu 20. Jadi 80 dan 60 bisa dibagi 20. Selanjutnya akar 80 bagi 24, kemudian dikuadratkan ditambah 60 bagi 20, yaitu 3 dikuadratkan. Berarti sama dengan 20 akar 16 ditambah 9, yaitu 25. Jadi 20 akar dikalikan akar 25, akar 25-nya 5 dikali 20 jadi 100. Satuannya cm atau sama aja dengan 1 meter. Sehingga R3
yaitu R. Jadi boleh ini tulis R3 aja ya. Jadi ini R3 nilainya 1 meter. Berarti ini dikali 1 meter kemudian dikuadratkan. Ditambah massa 4 5 kg dikalikan R4. R4-nya yaitu jarak partikel 4 ini atau benda 4 ke titik B yaitu ini. Ini merupakan R4-nya. Nah, nilai R4 sama dengan R3. Jadi dikalikan 1 kemudian dikuadratkan. Ini tinggal dihitung 0,6 dikuadratkan 0,36 kali 2 jadi 0,72 ditambah 0,6 0,36 kalikan dengan 3. Nilainya ini 18 1 jadi 9 jadi 10 ada koma 2 berarti 1,08 berarti ditambah 1,08 kemudian ditambah 4 ditambah 5. Ini selanjutnya dijumlahkan sehingga diperoleh 10,8. Satuannya kilogram meter kuadrat. Jadi momen inersia sistem kalau porosnya terletak pada titik B tegak lurus bidang gambar adalah 10,8 kg meter persegi. Selanjutnya soal nomor 3 ini tentang sumbu paralel. Nah, sumbu paralel untuk menghitung momen inersianya, kalau diketahui momen inersia sebuah benda terhadap pusat massanya adalah IPM, kemudian dihitung momen inersia terhadap sumbu yang paralel atau sejajar dengan sumbu pusat massanya. Maka dirumuskan dengan I-nya atau momen inersianya sama dengan momen inersia pusat massa ditambah M kali D kuadrat, di mana D adalah jarak dari sumbu pusat massa ke sumbu paralel. Sekarang coba dikerjakan soal nomor 3-nya. Nah, nomor 3, sebuah piringan bermassa M, jadi ini piringan, massanya M, jika dirotasikan dengan poros melalui pusat massa O dan tegak lurus pada piringan, momen inersia pusat massanya adalah IPM sama dengan setengah MR kuadrat. Dengan R adalah jari-jari piringan. Tentukan momen inersia piringan jika poros digeser ke sisi piringan di titik S sejajar dengan poros mula. Jadi asalnya porosnya di titik O, tegak lurus bidang gambar, kemudian digeser ke titik S ke sini, tegak lurus bidang gambar juga. Sehingga momen inersia di titik S sama dengan momen inersia pusat massanya yaitu di titik O ditambah M kalikan D kuadrat. Ini tinggal disubstitusi, I pusat massanya yaitu setengah M dikalikan R kuadrat ditambah massanya M juga jadi M kali D dikuadratkan. D-nya itu jarak poros pusat massa ke poros sekarang yaitu titik S. Karena jarak O ke S atau jarak kedua sumbu pusat massa ini sama dengan jari-jari atau R, jadi D-nya itu sama dengan R. Berarti ini dikalikan R dikuadratkan. Ini tinggal dijumlahkan setengah MR kuadrat ditambah MR kuadrat, yaitu 1/2 atau 3/2 MR kuadrat. Jadi momen inersia kalau porosnya di titik S, maka besarnya adalah 3/2 MR kuadrat.